Morning, great people. Always happy, healthy, and wealthy. Nah, welcome back to my channel. Dan hari ini aku mau bahas sedikit aja ya tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan apa itu kalimat aktif dan apa itu kalimat pasif. Kalimat aktif pastinya kalimat-kalimat yang mengandung unsur-unsur keaktifan atau segala sesuatu yang kalimatnya itu berbunyi tidak diam, artinya bergerak. Contoh, Alisa mengepel lantai tadi pagi. Nah, itu kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya berarti lantai tadi pagi dipel oleh Alisa, seperti itu. Nah, kenapa aku bahas kalimat aktif dan kalimat pasif sekarang ini? Nah, itu penting banget guys, mengingat kita ini mungkin ya di tengah wabah corona ini positifnya adalah kita banyak melakukan kegiatan dengan keluarga, tetapi tidak sedikit juga malah yang artinya malah jadi vakum, nggak ngapa-ngapain karena udah kebanyakan di rumah, bukannya something to do tapi malah jadinya mager yang berlebihan. Nah, itu kan nggak baik. Nah, makanya itu kita harus sering-sering input kita seperti bahasan aku yang sebelumnya di video sebelumnya, yaitu tentang hubungan mindset positif dengan kalimat positif. Nah, hari ini aku bahasnya kan tentang kalimat aktif dan pasif. Kenapa kita harus pakai kalimat aktif terus di tengah wabah yang seperti ini? You know what? Karena udah pasti banget kalau kita sering mengaktifkan kalimat aktif, maka secara langsung ya ataupun secara mungkin kita nggak sadar ya di bawah alam sadar kita. Susah banget sih ngomong di bawah alam tidak sadar kita ya, mungkin ya yang paling benar, ya nggak sih? Ya, kita akan dengan secepatnya melakukan hal-hal juga yang bersifat aktif ya. Contohnya adalah kita bikin contoh lagi. Misalnya aku membuat karya tulis dengan hasil karyaku sendiri. Nah, berarti otomatis ya kita membuat karya tulis tersebut dengan hasil karya kita sendiri. Atau hari ini aku ada kegiatan membersihkan rumah. Atau kalimat aktif lagi, hari ini aku akan mengunjungi seseorang yang butuh bantuanku. Atau ada lagi, aku hari ini pergi ke tempat pembelajaran matematika. Atau bisa juga, aku hari ini pergi ke tempat seminar. Misalnya, lah kan sekarang social distancing ya, memang social distancing atau sekarang kita lebih tepatnya sebut physical distancing ya, nggak masalah. Cuman hal-hal itu untuk mengaktifkan diri kita ya, merangsang otak kita supaya kita tetap aktif terus. Atau kalau misalnya itu pergi seminar dan sebagainya terkesan terlalu berandai-andai kalimatnya, kita bisa ganti dengan ya pastinya kegiatan di rumah. Hari ini tadi setelah selesai menulis karangan, aku membuat puisi. Atau hari ini aku memasak makanan untuk hidangan berbuka puasa. Lah kok masaknya masih pagi banget? Ya terserah dong. Suka-suka ya enggak? Ya nggak masalah juga gitu. Atau hari ini aku mengajari anakku menulis cerpen. Atau hari ini aku membantu orang tuaku membuat sop ayam kampung ya. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi at least kalimat-kalimat tersebut itu pada akhirnya juga menstimulasi otak kita untuk melakukan pergerakan walaupun hanya di rumah. Jadi yang dimaksud ya, kita mungkin sekarang ini sering mendengar atau membaca ya lewat medsos gitu ya, FB atau Twitter atau apapun, katanya
dulu untuk jadi pahlawan harus berjuang ya sekeras mungkin, bahkan mengorbankan nyawa. Nah sekarang ada istilah dengan mager aja kita udah jadi pahlawan, atau dengan di rumah aja kita udah jadi pahlawan. Maybe it's true, but ya yang paling penting adalah walaupun dengan mager di rumah kita jadi pahlawan, ya jangan kemageran juga, karena nanti ujung-ujungnya kita nggak produktif. Nah gimana caranya biar kita produktif? Apalagi bulan Ramadan ini nggak salah juga loh kalau misalnya kita bumbui atau isi kegiatan kita dengan banyak mendekatkan diri sama Allah. Nah misalnya kita pakai lagi nih kalimat aktifnya, hari ini aku membaca Al-Quran sudah sampai di surat An-Nisa ayat misalnya 5, seperti itu juga sangat bagus. Atau hari ini aku akan sholat duha tepat di jam 10. Atau kita ganti lagi, misalnya hari ini aku menyelesaikan kewajiban aku untuk sholat tepat waktu, misalnya seperti itu sangat baik daripada kita harus menggunakan sesuatu yang atau kalimatnya pun terkesan ngeluh ya, atau terkesan apa ya terlalu, mungkin anak-anak zaman sekarang disebutnya magerer ya magerer, jadi nggak punya kegiatan apapun, hanya ya diem-diem aja, nothing to do, dan terkesan bingung mau ngapain. Nah jadi dari awal kita udah bisa dari hal kecil pakai kalimatnya dulu, kalimat positif, insya Allah nanti juga akan menggerakkan tubuh kita, otak kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah itu aja dari aku untuk hari ini, karena tadi aku bilang singkat dulu aja buat hari ini. Sampai ketemu lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, jangan lupa like, komen yang positif ya, biar kita masuk ke dalam orang-orang yang positif. Oke, good morning good morning great people, always happy, healthy and wealthy. Assalamualaikum.